udah bisa bayangkan kan cara ngisilnya itu. Kalau kalian mau bikin mesin sil, secara mekanik kerjasama dengan teknik mesin, Anda rancang mesin pengisian secara otomatis. Nah, silakan dibahas dari awal ya. Tadi yang workflow-nya tadi ditampilkan lagi. Ya ini, jangan dibuang dulu. Kalau ada yang tanya, saya akan tanya. Coba selain Rezi, siapa yang tanya dulu? Kita. Iya. Ayo Tir, siapa notak mungkin? Gak ada. Gak ada ya? Gak ada? Sepertinya tidak ada, Bapak. Oke, nggak ada ya, kita bahas di sini. Desainer kemasan, produsen, betul. Dari produsen, kita harus menyamakan persepsi. Persepsi kita harus sama. Percetakan. Ya. Percetakan itu terdiri dari pracetak, produksi cetak, sama purna cetak, ya, sampai gudang. Itu percetakan. Ya. Percetakan terdiri dari pracetak. Ya, kalau mau lengkap, percetakan terdiri dari marketing, ya, PPIC, ya, pracetak, terus produksi cetak, purna cetak, gudang. Itu percetakan. Ya. Paham semua ya? Percetakan terdiri dari bagian marketing, bagian PPIC, bagian purna cetak, bagian pracetak, bagian cetak produksi, bagian purna cetak, bagian gudang. Itu workflow di percetakan. Ya. Di sini ya, itu paham dulu ya. Kita samakan dulu ya persepsinya. Kalau nggak setuju boleh bantah, nggak apa-apa, silahkan. Kasih argumentasi kalau nggak sependapat. Halo? Iya, Pak. Sependapat? Sependapat, Pak. Pendapat, Pak. Oke, kalau sependapat kita lanjutkan. Itu percetakan ya. Percetakan itu terdiri dari marketing, pracetak, marketing, PPIC, pracetak, produksi cetak, purna cetak, gudang. Ya. Jadi kalau kita bikin workflow seperti ini, itu kita harus kalau ada produsen ya, yang saya minta itu kan dari pracetak, cetak, sama purna cetak, sama gudang. Yang saya minta untuk workflow-nya. Tapi ini karena sudah dimulai dari desainer, produsen, kita masuknya di situ, masuk ke marketing dulu. Marketing, setelah marketing masuk ke bagian PPIC bagian purna cetak. Ya, kalau PPIC marketing itu kan menyelesaikan masalah administrasi dengan produsen, dengan pelanggan. Ya, sama marketing membuat job order ke PPIC. Ya, PPIC menyiapkan mesin, bahan baku, ya, dan personal. Ya. Pracetak membuat acuan cetak. Ya, pracetak membuat acuan cetak. Produsen cetak mencetak, apakah nyetak roto, apakah flexo. Dalam hal ini ya, kita tidak bicara offset karena ini kita kemasan fleksibel. Ya. Ya, produksi cetak, ya apakah roto sama flexo itu disesuaikan sehingga pembikinan acuannya benar untuk flexo atau roto. Ya, setelah produksi cetak kita pergi ke purna cetak. Purna cetak ada laminasi, ada slitting, ada backmaking,
atau converting atau backmaking, baru ke pengemasan masuk gudang. Ya, yang saya katakan ini dicatat ya. Kalau nggak jelas, saya ulang. Boleh tanya. Paham? Mohon maaf Pak, boleh diulang nggak Pak? Boleh ya. Kalau kita mulainya dari desain kemasan, ya desain kemasan itu yang memesan adalah produsen makanan atau minuman atau mainan. Ya, produsen maksudnya produsen yang akan menggunakan kemasan tersebut. Ya, dari produsen kemasan masuk ke bagian marketing. Ya. Marketing itu ada dua, internal sama eksternal. Ya, eksternal itu berhubungan dengan pelanggan, atau yang di sini ditulis produsen itu pelanggan, tapi yang internal itu berhubungan dengan PPIC. Itu di marketing. Jelas? Jelas, Pak. Jelas Pak. Kalau sudah Masih, itu, Pak. ya dari marketing masuk ke PPIC. PPIC itu tugasnya menyiapkan mesin, menyiapkan personalnya, menyiapkan bahan yang diperlukan, dan mengatur waktu. Ya, menyiapkan mesin, menyediakan bahan, ya, menyediakan personal yang mengerjakan, ada enggak, sakit enggak dia, gitu. Dan mengatur waktu, jadwal, itu PPIC. Kalau sudah dicatat, bilang sudah Pak, lanjut gitu. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Kalau sudah PPIC langsung lari ke dari PPIC lanjut ke pracetak. Di sini terjadi pembuatan acuan cetak. Di pracetak adalah tugasnya membuat acuan cetak. Oke, acuan cetaknya boleh kalau roto silinder, kalau flexo apa? Polimer plat polimer kalau flexo. Bisa plat polimer, bisa juga silinder karet yang diingrafir nanti, silinder karet yang di laser. Ya. Kalau flexo, acuannya bisa berbentuk silinder karet, bisa berbentuk plat polimer. Itu pracetak. Untuk ini ya, untuk flexo sama roto ya kita bicara, bukan offset. Ya, dari pracetak masuk ke produksi cetak, bukan percetakan di sini. Masuk ke produksi cetak. Produksi cetak, fotografi di sini dalam kasus gula ini. Fotografi. Ya, setelah itu masuk ke purna cetak. Ya, atau pasca cetak boleh, purna cetak boleh. Ya, di sini terjadi laminasi. Laminasi bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Ya, setelah laminasi masuk ke sliter, dibelah. Jumbo rollnya itu dibelah. Jumbo roller dibelah. Ya. Ya, setelah dibelah, baru dikemas. Kalau tidak dibikin apa itu backmaking atau converting, ya, langsung dikemas masuk gudang. Tapi kalau perlu bikin backmaking atau disebut converting, di-converting dulu, ya. Itu yang perlu diketahui. Cukup jelas ya? Jelas Pak. Oke. Kelompok 5 bisa dikoreksi nanti ya, Pak. sama-sama Mas. Kelompok 5 nanti tolong dikoreksi ya workflow-nya ya.
Baik, Pak. Terima kasih. Workflow-nya dikoreksi. Pak, ini Baik, ya. lanjut yang buat laminasi apa nanti lagi, Pak? Ya, langsung aja nggak apa-apa, lanjut laminasi. Biar itu Oke, Pak, baik, biar singkat. Nah, ini belum dibahas semua, itu baru workflow. Baru workflow, coba balik lagi tadi share screen-nya, Novana. Novana, kembali lagi. Matur Mamat masih di rumah ya? Enggak, Pak, ini udah di kampus juga. Itu kok ada lampu apa tuh? Lampu kampus ya? Oke. Oke. Coba. Bapak tadi yang slide mana ya, Pak? Iya, pokoknya satu-satu aja. Dari itu, ini pracetak, diterima oke, lalu masuk pembuatnya. Di pracetak dulu, tak baca satu-satu. Desainer terima artwork, desainer dari desainer diterima bentuk final artwork betul, lalu masuk pembuatan silinder acuan, ya nggak apa-apa ini, tapi kan ini hanya dipracetak kan, gitu. Dia kalau dipracetak sih dia nerima dari bukan dari desainer, dipracetak dalam hal ini dia menerimanya dari PPIC, ya. Memang final artworknya dari desainer, tapi kalau pracetaknya tidak boleh dia memang langsung dari desainer. Paham ya? Supaya jelas ya, nanti supaya nggak disalahkan orang saya. Kalau pracetak itu menerima artwork berbentuk filenya PDF, itu aja, ya. Jadi dari desainernya itu dibuang. Nanti dicatat aja dulu, jangan sekarang. Dicatat sama kelompok 5, yang tugas nyatet siapa? Novana. Ya. Ya, dicatat, nanti kalau kurang jelas saya ulang. Lalu masuk pembuatan silinder acuan, betul. Silinder baja dilapisi dengan tembaga atau copper dilakukan dengan cara platen ya, apa itu pelapisan ya, pelapisan listrik ya. Oke. Polish grade sesuai dengan pesanan ya, untuk ukuran itu diameter silindernya harus sesuai dengan pesanan. Lalu dilakukan proses pembuatan acuan cetak yang dilakukan dengan berbagai cara ya. Electromechanical engineering ya, itu di grafir. Betul. Direct laser engineering, betul. Nah, yang saya tidak sependapat dengan embossing. Ya. Kalau istilah embossing itu kan ditekan. Ya, ditekan itu ada yang bentuknya berubah. Oke ya. Kalau embossing di dalam lembaran karton, ya yang terjadi di folding box, ya lembaran karton di embossing itu kan dia terjadi perubahan bentuk, yang mana yang atas itu ke dalam, yang bawah itu menonjol keluar kan, kalau embossing. Betul kan? Iya, betul Pak. Ya. Nah, ini kalau silinder di emboss itu nanti ada bahan yang mencuat keluar. Karena ini silinder ditekan, itu kan ada bahan yang mencuat keluar, nanti silindernya nggak rata. Nggak bisa di emboss. Embossing kan terjadi tekanan. Kalau ditekan, dia pasti ada bagian yang mencuat keluar, paham ya? Anda menekan pasir, kalau Anda pasir sini kan kanan kirinya naik kan? Iya Pak. Ya, jadi kalau silinder yang dari kupfer dari tembaga tadi, kalau kita emboss, kita tekan, pasti di kanan kiri tekanan itu dia akan muncul ke atas. Berarti silindernya nggak rata nanti. Itu nggak boleh di embossing. Yang terjadi hanya electromechanical engineering, direct laser engineering, atau di etching. Ya, di etching itu covernya dikasih pelapisan emulsi, yang mana
yang kena sinar itu mengeras, yang tidak kena sinar dia akan hancur, dihancurkan oleh larutan developer, itu pembikinan chemical tuh. Jadi pembikinan silinder secara etching. Embossing nggak ada, nggak tahu. Dapat literatur dari mana embossing ini? Ya, kalau bisa dipertanggungjawabkan, saya kepengen tahu embossing. Kalau istilah itu saya nemu video cara pembuatan plat silinder Pak di YouTube Pak. Itu ada caranya kayak gitu sih Pak. Oh iya, makanya nggak apa-apa. Mereka belum tentu YouTube itu kan benar semua. Ya, jadi saya koreksi, nggak apa-apa. Terima kasih. Anda dari YouTube betul. Oke, jadi embossingnya itu dihapus ya Mas, diganti etching aja. Iya Pak, baik Pak. Etching itu tulisannya A-E-T-Z-I-N-G. A-E-T-Z-I-N-G. Oke. Jika telah dilakukan salah satu proses di atas, maka dilakukan proses chrome plating. Ya, betul itu. Sudah selesai, baru di chrome plating. Oke, lanjut. Itu setelah nanti dikoreksi ya, sebelum dikasih ke saya. Lanjut, cetak. Nah, pemasangan silinder acuan cetak. Oke, rotografi. Bahan roll disiapkan, little paper, roll cetak. Roll dicetak secara surface, betul. Nah, mau saya tanya ini, kenapa dicetak surface tidak reverse? Karena bahannya tidak transparan, Pak. Betul, 100 untuk Novana. Karena dia tidak transparan. Hasil masuk ke proses selanjutnya. Oke, bagus. Pracetak. Setelah dicetak langsung dilakukan laminasi pada bagian yang tidak dicetak. Ya, betul ini. Pada bagian yang tidak cetak, betul. Tapi bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya apa maksudnya? Harusnya hanya yang tidak cetak atau dibaliknya, bukan sebaliknya, tapi dibaliknya. Bukan sebaliknya, sebaliknya itu berlawanan. Iya Pak, nanti dibaliknya. Ya, dibaliknya, bukan sebaliknya. Dibaliknya. Ya, nanti diganti dibaliknya. Dilakukan proses slitting agar menjadi roll-roll kecil. Oke, bagus. Setelah dilakukan proses slitting, maka roll tersebut dimasukkan ke mesin packing. Ya, ini terjadi di Samudra Montas. Ini nggak masalah. Ya. Di mesin packing, kemasan roll tersebut akan dilakukan proses filling, pengisian, dan sealing 3 sisi. Ya, udah betul itu. Itu ada mesinnya. Itu mesin filling ya. Oke, ada pertanyaan? Gak ada, lanjut ke gudang ya. Oh, mesin filling, oke. Mesin filling. Mesin filling adalah mesin otomatis yang, ya oke, ini nggak apa-apa, udah dilewati. Lewati Mas. Udah, terima kasih. Baru masuk gudang. Ya tak? Masuk gudang dikirim pelanggan ke produsen. Oke. Terima kasih. Silahkan kita upload dulu lah, baru ke itu, ke mesin laminasi. Terima kasih. Terus lanjut ke tugas selanjutnya, jenis-jenis mesin laminasi. Bapak, ini kita lanjut yang buat minggu ini ya Pak? Iya, kan tadi bilang saya lanjut. Ya. Nah, selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang alur foil atau film pada mesin-mesin laminasi.
Nah, yang pertama ini ada laminasi. Laminating adalah proses di mana dua atau lebih jaring kemasan fleksibel digabungkan bersama menggunakan bahan pengikat. Substrat yang menyusun jaringan pada terdiri dari film, kertas, atau aluminium foil. Secara umum perekat diterapkan pada jaringan substrat yang kurang menyerap. Setelah itu jaringan kedua ditekan untuk menghasilkan laminasi dupleks atau dua lapis. Nah, di sini ada berbagai macam laminasi. Mohon maaf itu ada salah tulis, harusnya bukan alur ya. Jadi pertama ada wet laminasi, yang kedua ada extrude laminasi, yang terakhir ada 3 dry laminasi. Ya. Sama. Bahan wet umumnya mencakup berbagai jenis film seperti PE, PET, PP, dan lain-lain, aluminium foil, dan kertas. Bergantung di properti yang ingin dicapai pada kemasan fleksibel akhir, kombinasi laminasi web yang tidak sama dimungkinkan. Laminasi dapat berada di antara film yang berbeda, antara film dan aluminium, antara kertas dan aluminium, dan antara film dan kertas. Secara umum, zat pengikat diterapkan di substrat yang kurang menyerap dan substrat kedua ditekan terhadap yang pertama, buat membentuk laminasi duplex, triplex, atau multilapisan buat kemasan fleksibel. Proses wet lamination, wet adhesive. Perekat basah ditambahkan ke dek flexo terakhir pada mesin cetak dan diukur menggunakan roller anilox dan pisau dokter. Langkah ini sepenuhnya sejalan dengan sisa produksi dan memungkinkan Festock menerima lapisan perekat yang konsisten segera setelah tinta diletakkan. Film yang tidak didukung. Sementara self-wound laminasi sebagian besar terbatas pada gloss dan matte dan tidak dapat menerima hiasan pasca laminasi tertentu karena mereka memiliki lapisan yang membantu mereka terpisah dari perekat yang peka terhadap tekanan pada gulungan. Film yang tidak didukung datang dalam berbagai hasil akhir dan dapat menerima sejumlah efek nilai tambah. Film-film Nobelus yang tidak didukung datang dalam bentuk gulungan seperti laminasi, self-wound, dan pas ke mandrel laminasi dengan cara yang sama. Pengawetan UV atau LED. Teknologi yang sama yang digunakan untuk menyembuhkan tinta dan vernis akan menyembuhkan perekat basah dan merekatkan film yang tidak didukung ke Festock. Karena perekat basah lebih murah daripada membeli laminasi yang sudah termasuk lapisan perekat, kemampuan untuk mengawetkan perekat basah dalam langkah yang ada dalam proses produksi label menghasilkan penghematan biaya yang luar biasa tanpa komitmen waktu tambahan. Oke, jadi ini bahasanya bahasa Google ini kelihatannya. Ya. Karena tadi ada istilah apa tadi? Coba diulang tadi. Ya, istilah asing tadi coba. Extrude lamination. Extrude lamination menyatukan dua film menggunakan lapisan resin cair yang diekstrusi melalui de-extruder yang dikendalikan komputer dengan kontrol pengukur canggih. Dua film dan resin cair membentuk laminasi kemasan fleksibel berlapis-lapis. Proses laminasi ekstrusi dapat diulang sampai struktur kemasan fleksibel akhir selesai atau dapat dikombinasikan dengan laminasi perekat untuk membuat laminasi kemasan fleksibel akhir. Ya. Ya. Nilai tambah extrusion lamination. Di extrusion lamination memiliki keunggulan tersendiri ketika ketebalan, kekakuan, atau ketahanan tusukan menjadi pertimbangan utama. Keuntungan ini terletak pada jumlah besar yang ditambahkan oleh resin cair. Kita dapat
misalnya melaminasi 2 jaring film ukuran 70 dengan perekat dan laminasi akhir akan menjadi ukuran 140 yang diharapkan. Atau kita dapat mengekstrusi melaminasi film ukuran 70 yang sama dengan 7 pon polietilen menghasilkan laminasi ukuran 180. Ininya nggak dibenerin, emang nggak lihat. Ini apa nih? Siapa lagi? Laminasi dapat meliputi hemat biaya, menambah kekakuan atau ketebalan, meningkatkan sifat penghalang tergantung pada resin yang digunakan, resistensi tusukan yang lebih besar. Ya. Dry lamination. Delamination adalah laminasi yang perekat cairannya terlebih dahulu dikeringkan sebelum laminasi. Perekat dapat diterapkan pada satu substrat yang dikeringkan atau dapat diterapkan sebagai jenis film yang meleleh atau panas pada dasarnya lapisan film lain. Perekat kemudian dalam tahap padat kering atau sedikit lengket saat digunakan dengan substrat lainnya. Ikatan umumnya dicapai selama suhu tinggi, nip tekanan tinggi, suhu dan tekanan cukup yang menyebabkan perekat mengalir dan menciptakan ikatan instan saat mendingin dan menjadi gel. Laminasi kering dapat diterapkan pada rangkaian produksi yang lebih luas seperti film ke film dan film ke foil. Adhesive laminating kering umumnya berbahan dasar pelarut, meskipun pengembangan yang cukup besar telah dilakukan untuk mengurangi atau mengganti pelarut untuk memenuhi peraturan lingkungan. Ya. Selanjutnya ada proses dry lamination. Setelah melalui proses extrusion lamination, kemasan kemudian dibawa ke proses dry lamination untuk dilapisi dengan LLDPE liner low density polyethylene. LLDPE ini berfungsi sebagai sel pada kemasan agar dapat merekat pada saat di seal itu ya. Yang Berarti seal. Terus yang kedua ada primary web. Pertama masuk, dilapisi terlebih dahulu dengan adhesif, kemudian dipanaskan atau di dry. Setelah keluar, barulah primary web digabungkan dengan secondary web, yaitu LLDPE. Ditekan menggunakan niprol agar lebih lengket, kemudian keluar menjadi finish web. Ya. Oke, baik, terima kasih. Bila ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, silahkan yang tanya. Maaf ya, tak itu nyalain ini dulu bentar ya, tak nyalain apa? Stop-stopkan saya. Nanti takut itu laptopnya habis baterainya. Oke, lanjut. Silahkan lanjut. Ya, Pak, sudah selesai, Pak. Jadi jika ada pertanyaan dipersilahkan. Ya. Silahkan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 4. Pak, izin bertanya boleh? Ya, silahkan. Dalam satu proses produksi itu biasanya kalau laminasi harus dipakai 3 jenis laminasi yang kayak dry lamination sama yang ketiga jenis, atau boleh milih satu aja
Terima Ya. kasih. Nah, terima kasih pertanyaannya. Prinsipnya boleh milih satu aja. Tapi kalau order yang kita terima dari pelanggan itu membutuhkan extrude, kita harus beli extrude. Kalau yang dry maupun wet itu boleh milih salah satu. Anda boleh milih dry, boleh milih wet. Ya. Tapi kalau seperti khususnya minuman kotak, itu kan dia memerlukan lapisan tersendiri sebagai extrude untuk menempelkan antara duplex aluminium foil. Kalau memang pelanggan menyaratkan itu ya kita harus beli wet lamination, extrude lamination. Ya, tapi prinsipnya kita boleh milih salah satu. Ya, prinsipnya kita boleh milih salah satu. Cukup jelas ya? Iya Pak, makasih banyak Pak. Ya, Putri silahkan. Yang lain? Karena kalau extrude itu kan bisa diatur ya ketebalannya berapa. Ya, tapi kalau pakai aditif, pakai lem, berkat, itu kan sudah ditentukan. Film pertama tebelnya umpamanya 12 mikron, PE-nya tebelnya 10 mikron, ya toh. Terus nanti ditambah adhesif, ya. Adhesif itu tebelnya paling 5 mikron, ya. Jadi tebelnya berapa tadi? Ditambah itu. Tapi kalau pakai extrude bisa melebihi itu gitu loh. Ya, umpama tadi dari 12 ditambah 5, 17, ditambah 15, 32, ya toh. Hanya 32 kalau pakai wet maupun dry lamination. Tapi kalau pakai extrude lamination bisa kalau kita butuh 40 tebelnya ya kita bisa menjadi 40 pakai extrude lamination gitu loh. Cukup jelas? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas silahkan ditutup. Kalau nggak ada pertanyaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5 yang juga mempresentasikan tugas yang hari ini. Aplaus. Oke, lanjut ke kelompok 1, tugas hari ini tentang wet, dry, and extrude lamination. Silahkan. Bentar ya Pak. Ya, silahkan. Talia.
Izin mulai ya, Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil presentasi kami. Pengertian dari laminasi adalah penempelan atau disebut juga sebagai pelapisan 2 lembar atau lebih menjadi 1. Ya. Wet lamination adalah laminasi yang tidak adanya proses pemanasan untuk merekatkan plastik pada media yang akan dilaminasi. Next. Yang pertama ada unwinding, terus substrate, lalu penempelan adhesif, kemudian laminasi, setelah itu ada drying, dan yang terakhir rewinding. Dry lamination. Proses dry laminasi adalah proses laminasi dengan menggunakan material film sebagai lapisan dengan hanya menggunakan adhesif atau lem. Prosesnya dimulai dari unwinding substrat, terus penempelan adhesif, kemudian pengeringan adhesif, kemudian dilanjutkan dengan laminasi. Setelah itu proses laminasi selesai, habis itu di rewinding. Berikut video proses laminasi. Extrude lamination ini prosesnya dari unwinding substrat, terus laminasi, kemudian pengeringan laminasi, setelah itu rewinding. Ya. Berikut gambar dari proses laminasi extrude. Kok banyak kumisnya tuh, kasihan anak kecil tuh. Mungkin sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ini kelompok 1 kan, kelompok 2, 3, 4. Tadi yang wet lamination ada nggak itu apa alur filmnya? Ini wet ini, yang itu extrude, yang wet. Ini dry sudah, enggak yang itu wet, yang wet. Ini wet lamination. Coba udah masuk itu. Ya, adhesif. Basah ditempel sama itu. Betul, masuk dryer. Oke, sudah betul itu. Udah betul. Udah betul. Silahkan lanjut. Yang extrude, ini yang dry, yang extrude. Tadi mesinnya, oke, ya. Ini winding out, itu windingnya, ya. Terus dia di apa itu?
di ekstrud pertama, ya, setelah ekstrud pertama ada lapisannya, dia masuk ke laminasi, ya, di ekstrud kedua. Oh, jadi dia ada di sini ada 3 lapisan berarti ya. Betul. Ini ada 3 lapis di sini. Ya. Jadi dari film pertama, dari wedding, ada second extrusion position. Anchor code. First lamination. Oh, first laminationnya di sini. Oh, kebalik ya. Jadi ini dari kiri ke kanan ya, alurnya ya. Betul? Iya, Pak. Oh, dari kiri ke kanan dia ya. Oke. Dari kiri ke kanan. Oke, jadi ada 3 lapis di sini. Oke, ada pertanyaan di kelompok 1? Ini kelompok 1 ya? Iya, Pak. Oke, Iya, kelompok, ya, kelompok 2, 3, 4, silakan, atau 5. Sudah setuju semua? Oke, sudah setuju. Pertanyaan, silakan lanjut ke kelompok berapa? Kelompok 2. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang hari ini akan kembali mempresentasikan hasil diskusi kami tentang alur proses laminasi pada flexible packaging. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 2 ada Ilham Sirja, Ibnu Sidi, saya sendiri Putri Aulia Ramadan, kemudian ada Rizwan Dari, kemudian ada Sefiana Nurwahini. Jenis-jenis laminasi. Yang pertama ada extrude lamination, yang kedua ada wet lamination, yang ketiga ada dry lamination. Ya. Alur proses extrude lamination. Yang pertama, substrate hasil cetakan dari mesin rotografur dibawa ke mesin extrusion lamination untuk dilapisi dengan bahan pelapisnya. Kemudian, plastik roll tersebut dilapisi dengan bahan perekatnya, yaitu adhesif. Adhesif ini berfungsi sebagai perekat antara PET dengan PE yang dicairkan atau dilelehkan. Kemudian dilapis dengan polietilen yang telah dilelehkan. Jadi selalu menggunakan PE extruder. PE atau polietilen dilelehkan
bertujuan untuk melakukan lapisan yang sangat keren. Lalu itu dilapisi dengan material lain atau aluminium laminasi, kemudian dikeringkan dengan keluar menjadi gulungan jadi. Ini bahkan eliminasi merupakan pertama itu substrat pertama masuk di lapisan aktif. Kemudian yang ini bukan apa yang tadi? Yang ada itu ada gambarnya. Iya, bisa tolong ke gambarnya dulu gak? Ya. Kembali, yang pertama itu primary web atau substrat pertama dulu, kemudian dan oleh adjektif atau oven dalam gambar ini, kemudian saat keluar adalah substrat digabungkan dengan lapisan kedua yaitu PE, kita kan menggunakan nitrol agar lebih lengket, kemudian masuk ke roll pendingin dan kemudian lagi menjadi. Ini kalau loncat terus gambarnya. Ya, ini jangan loncat dulu. Selesai dijelasin, baru dipindah. Silahkan lanjut, Rezi. Baik, jadi setelah keluar dari oven atau seperti itu, substrat akan digabungkan dengan secondary web atau substrat lapisan kedua lainnya, yang dalam hal ini PE ditekan oleh nitrol dan masuk ke chillroll untuk di pendinginan. Habis itu keluar menjadi finishing web. Selanjutnya, nah, berikut ini merupakan penjelasan yang sebelumnya telah saya jelaskan. Tetapi itu pada dua bagian terakhir itu ada salah ketik, terusnya belum masuk ke dalam mesin pendingin dulu, baru ke mesin web. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Elimination substrat kemudian berbuat langsung oleh lapis menggunakan agar lebih masuk ke mesin dry, keluar menjadi gulungan jadi. Kemudian ada dalam lamination. Bila basisnya harus dilekat, maka proses disebut delamination. Nasi dan bahan kedua masih basah, maka disebut wet lamination. Bagus. Sekian untuk kami. Adakah yang punya? Kelas 1, 5 kalau nanya. Silakan yang lain tanya. Sepertinya belum ada pertanyaan
Kak, dari kelompok lain. Kelompok lain? Silakan kelompok lain. Kelompok lain nggak ada yang bertanya? Tidak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada bertanya berarti paham semua ya. Nanti kalau di UAS-nya ditanya suruh gambar dry lamination atau extrude lamination bisa ya semuanya. Makasih. Lanjut, kelompok 3. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri. Terima kasih, Pak. Silahkan. Tunggu sebentar ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Pak, izin saya resmi ya, Pak? Ya, silahkan. Tunggu. Tak ke belakang sebentar. Ambil makanan. Silahkan lanjut. ICK 1B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawung. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi laminasi. Ya. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 3. Ada Alfa Gifari Kausar,
Zahira Ertaluna, Zirhan Rival Haki, Saung Senaji Satrio, Cynthia Dwi Rahmawati. Ya. Selanjutnya ada wet lamination. Ya. Wet lamination di mana laminasi zat pengikat masih dalam keadaan cair saat jaringan disatukan. Biasanya digunakan untuk menghasilkan laminasi kertas aluminium foil yang banyak digunakan dalam fleksibel packaging. Selanjutnya dry lamination. Dry lamination dilakukan dengan melakukan pelarut organik dalam ikatan tipe emulsi dengan perekat air. Laminasi kering umumnya digunakan untuk kemasan medis dan makanan karena risiko residu pelarut yang rendah pada kemasan. Deskripsi dry lamination. Kemasan kemudian dibawa ke proses dry lamination untuk dilapisi dengan LLDPE, Linear Low Density Polyethylene. LLDPE ini berfungsi sebagai seal kemasan agar dapat merekat pada saat di kemasan pertama masuk dilapisi terlebih dahulu dengan adhesif, kemudian dipanaskan atau di dry. Setelah keluar barulah primary web digabungkan, yaitu LLDPE, Linear Low Density Polyethylene, ditekan menggunakan nip lebih lengket, kemudian keluar menjadi finish. Extrude lamination. Extrude lamination, pelapisan ekstrusi adalah pelapisan yang jaring cair resin sintetis ke bahan substrat. Ini adalah teknik pelapisan serbaguna yang digunakan untuk aplikasi ekonomi berbagai plastik, terutama polietilen ke kertas karton, papan serat bergelombang, kertas, aluminium foil, selulosa, neon, anyaman, atau film plastik. Sudah ada deskripsi extrude lamination. Roll tersebut dilapisi dengan bahan perekatnya, yaitu adhesif. Adhesif ini berfungsi sebagai perekat antara PET atau polyethylene tereptalate dengan PE atau polyethylene yang dicairkan atau dilelehkan. Kemudian dilapisi lagi menggunakan polyethylene yang telah dilelehkan menggunakan extruder. Polyethylene dilelehkan bertujuan untuk menghasilkan lapisan yang sangat tipis sekitar 15 mikron. Setelah itu dilapisi dengan material lain berupa bahan metallized atau campuran antara bahan plastik yang dilapisi dengan aluminium. Lapisan metallized ini berfungsi sebagai bagian pelapis dari suatu kemasan agar produk makanan di dalamnya tidak langsung terkontaminasi dengan plastik dari kemasan produk, seperti yang contohkan kemasan fruitamin. Kemudian hasil roll yang telah dilaminasi kemudian dikeringkan atau di-egging terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu dry lamina. Pelapisan berikutnya proses menggunakan lapisan LLDPE yang nantinya akan berfungsi sebagai seal pada kemasan. Terima kasih dan bertanya. Terima kasih kelompok 3. Ada yang bertanya? Kelompok 1, 2, 4, 5. Coba diulangi dari awal kelompok 3. Dari apa itu? Gambar tadi. Satu-satu. Ini wet dulu ya. Wet ya, itu dari roll pertama dikasih adhesif ya. Terus ditempel roll kedua. Ditekan terus masuk ke dryer.
Ya, waktu menempel adhesifnya masih basah. Ya, ditekan masuk dryer, terus dia keluar dari dryer masuk ke roll pendingin, baru dia di rewinder. Ya, ini sudah betul alurnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, lanjut ke gambar berikutnya. Sekarang dry lamination. Ya, ini harus diingat ya, tadi dalam batu basah ditempel, sekarang dia roll pertama dikasih adhesif. Ya. Jadi jangan sampai kebalik, bagian yang ada adhesifnya itu nempel sama roll. Nggak boleh, nanti adhesifnya nanti rollnya kotor. Nah, di sini adalah adhesifnya nempel di film. Ya, di filmnya berarti ini waktu masuk ke dryer, adhesifnya ada di atas sama di bawah? Di sini waktu dry laminasi, adhesifnya di dalam gambar ini ada di bawah apa di atas? Di bawah. Oh, ya di atas. Di bawah dia nempel di roll kalau di bawah. Tuh lihat tuh awalnya itu. Ya, unwinder roll pertama kena adhesif, ya. Adhesifnya berarti dia di bagian kiri, betul? Iya kan? Iya, Pak. Adhesifnya di lapisan bagian kiri, naik ke atas, nah, berarti adhesifnya ada di atas bukan di bawah. Kalau adhesifnya di bawah dia nempel di roll. Nggak boleh. Adhesif di atas, keluar, baru dia ditempel sama roll kedua. Ya, tempel roll kedua, masuk pendingin, ya masuk penekan ya, ditekan supaya nempel, masuk pendingin, baru masuk ke rewinder. Ya, ini coba dilihat. Jadi posisi nanti kalau ditanya posisi adhesifnya di mana, nanti dikasih tanda segitiga, ya kayak yang biasa untuk tanda cetakan itu. Ya, di atas ya tanda segitiganya di atas, kalau di bawah tanda segitiganya di bawah. Ya, cukup jelas semuanya ya? Jelas, Pak. Oke, terima kasih kalau cukup jelas. Lanjut ke extrude. Extrude lamination. Ya. Roll pertama substrat ya, itu ada sebelah kanan atas. Ya. Dia ketemu substrat kedua ya, yaitu PE, PE. Yang substrat B itu OPP, substrat A itu PE, ya, dia di extrude di tengahnya, ya, PE cair untuk menempelkan antara OPP dengan PE yang A, dengan ada tekanan pressure, ya, pressure roll, ya, terus kalau kasih nip di tengah, apa tekanannya apa enggak kurang, malah sisi pressure-nya itu yang di itu, ya. Oh, harusnya nipnya itu di bawah sih. Nip roll, ya toh, itu antara untuk menempelkan antara substrat A sama substrat B dengan extrude itu. Nah, terus nanti baru ada bawahnya ada pressure roll itu. Jadi kalau di sini ke pressure roll-nya itu menekan nip roll yang ditekan.
bukan foilnya. Atau ini ngambil gambar dari mana, Mas? Dari Google. Oke. Ya. Maaf Pak, tadi salahnya di mana ya Pak? Enggak, itu loh Mas, neprol, ya, itu kan untuk menyatukan antara substrat A sama B dengan dikasih ekstrud PE, betul kan? Itu neprolnya. Nah, baru setelah itu dia ditekan sama pressure roll. Kalau di gambar sini kan pressure rollnya menekan neprol. Salahnya di situ. Paham? Pressure roll-nya kok malah nekan neprol. Harus pressure roll itu harus menekan film yang sudah bergabung antara substrat A sama substrat B yang di tengah-tengahnya ada PE cair, itu ditekan pressure roll-nya setelah keluar dari neprol. Bukan pressure roll-nya menekan neprol, bukan. Paham ya maksud? Jadi untuk pressure roll-nya sendiri itu setelah neprol ya Pak ya berarti ya Pak? Ya, setelah neprol, di bawah dia, di bawah neprol. Karena kalau pressure roll menekan neprol itu, maksud roll ditekan itu, nggak efektif itunya. Ya, pressure roll-nya itu harusnya di bawah neprol. Ya, setelah neprol itu kan fungsinya untuk menempelkan antara substrat A sama substrat B yang sudah dikasih cairan PE, yang sudah dikasih ekstrud PE. Baru dia ditekan pressure roll supaya pelapisannya sempurna. Paham ya? Paham. Oke, terima kasih. Itu aja. Ya, ini jadi sudah semua tadi, wet sudah, dry sudah, extrude sudah. Kalau nggak ada pertanyaan, silahkan lanjut ke kelompok 4. Nah, ini ada ini apa nih? Lanjut dulu, belum selesai nih. Pelapisan ekstrusi adalah pelapisan jaring cair resin sintetis ke bahan substrat. Ini adalah teknik pelapisan serbaguna. Ya, ini yang digunakan untuk aplikasi ekonomi berbagai plastik, terutama polietilen, ke kertas karton, papan serat bergelombang, kertas aluminium foil, selulosa, non anyaman. Ya, kalau anyaman dilapisi agak susah. Bisa juga sih anyaman, tapi yang nempel ya yang kosong halaman. Anyaman kan ada tempat kosong, gitu. Non anyaman bisa diekstrud juga. Ya tapi jarang lah dipakai untuk apa anyaman kalau dilapisi. Oke, kalau nggak ada yang tanya, silahkan ditutup kelompok 3. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Jirhan. Terima kasih, Jirhan. Kan kelompok 4. Bikin share screen ya, Pak. Ya. Yang itu saya kira bahasanya atul tadi ya.
Saya izin mulai ya Pak. Ya, Arabani, silahkan. Kita bakal menjelaskan tentang alur kerja dalam proses laminasi, wet, dry, dan extrude. Untuk kelompok kami, untuk ketua kami ada Muhammad Rifal Rezidan, ada saya sendiri Rabani Dipasya, dan terakhir Saniatul Adawiyah. Pak, mohon maaf sebelumnya untuk Muhammad Rifal Gifari sedang berhalangan hadir karena ada musibah Pak. Jadi Muhammad Reva berhalangan untuk ikut presentasi Pak. Ya, tadi udah pamit saya. Ya. Laminasi adalah proses untuk melapisi kertas